Begitu Jawa Tengah bayar, mesti cari jalan tikus. Bahkan Pak Kadis Hussein, backgroundnya bukan dokter hewan, tapi beliau sangat pro. Pertama adalah prioritas pertama Jawa Tengah beliau. Pertama adalah rumah sakit hewan. Yang kedua ISO sertifikasi lab pakan yang dengan kita itu. Kemudian sertifikasi itu lab Kesmafet Magelang. Kemudian ada lagi apa itu eduwisata yang ada di sejujurnya memang Bu Kepala Dinas bisa hadir di pertemuan ini, tapi karena ada sesuatu hal yang tidak bisa ditinggalkan, Ibu Kepala Dinas tidak bisa rawuh di tempat ini, tapi diwakilkan kepada kami, Pak Gus dan teman-teman yang dari provinsi. Tapi ini tidak mengurangi penghargaan kami kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang ada di tempat ini, terutama yang dari Jawa Tengah. Jadi kami dari Dinas Peternakan aja Pak, kesehatan hewannya carry banget. Kalau dulu padahal yang mengusulkan itu kami waktu itu, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Nggak ngertinya sudah diadopsi oleh Jawa Tengah ya, malah kita ketinggalan. Jawa Tengah Kesehatan Hewan itu ucul. Iya, jadi padahal dulunya dulu di kami itu Pak. Jadi alhamdulillah, tapi itu tidak merupakan hambatan atau masalah. Yang penting tujuan untuk peternakan ini yang terbaik dan nomor satu, produk pangan untuk keamanan pangan dan dinas peternakan secara keseluruhan. Dan kami informasikan bahwa dinas peternakan ini di kami ada Keswan sendiri Pak, Kesmafet sendiri, PPHN, terus ada BP4. BP4 ini budidaya pakan produksi semuanya, dan satu sekretaris. Jadi ada 5 bidang 4 sama satu sekretaris. Kalau UPT-nya ada 10. Semua. 10 itu labnya 2, labnya 3, sama 7-nya UPT PTHNP. Dan salah satunya Pak Kus Biono ini, dan dari 7 ini mempunyai spesifikasi sendiri-sendiri. Ada yang sapi perah, sapi potong. Pak Kus ini salah satunya unggas ayam. Apakah di Jawa Timur punya satu kita sama seperti itu, atau Jawa Timur punya sesuatu yang dengan teman-teman kabupaten, walaupun kita sekarang kesempatan kita minta agar dokter hewan yang berwenang dalam mengeluarkan TKB itu jangan mengeluarkan sabendel, tapi kan kadang ketampaknya kalau sepelajari sabendel tanpa melihat dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua, apakah teman-teman kabupaten itu tidak memberikan kemudahan kepada para pengirim-pengirim ini, baik telur, tahu, produk lainnya, ayam dan seterusnya, untuk dimudahkan untuk mendapatkan NKV, jika tidak ada peluang-peluang dari para pengusaha ini kita jadi dokumennya aspal asli tapi palsu ya. Ini yang kasihan. Kalau saya melihat kasihan supirnya, kasihan ternaknya atau produknya. Ini kan kadang-kadang tadi menjadi tiba kita sakno kan gitu. Nah, padahal kalau kita dibiarin terus tidak akan pernah selesai masalah ini. Makanya kadang-kadang kapan-kapan minta gandeng reskrim aja ganteng para supir-supir masuk supaya ada sedikit shock terapi kepada mereka, bisa kapok. Nah, saya berharap kita mulai di perbatasan. Apakah karena barang yang ke Jakarta atau masuk ke Jawa Tengah kan kalau dari selatan banyak ke sini. Apakah teman-teman resmi bisa gandeng pramusi bagi yang tidak membawa tidak sesuai ya di shock terapi dulu gitu. Sehingga ini menimbulkan akan efek yang akan
memberikan impact yang kepada banyak orang. Mungkin satu tempo perlu kita lakukan, sehingga nanti fungsi kita pengawasan jadi sekali lagi, jadi kita mungkin apakah tadi di Jawa Timur sudah melakukan sosialisasi yang konsisten kepada teman-teman di kabupaten kota, atau kabupaten kotanya memang namanya jenisnya kemudian gaduh-gaduh gitu. Bahkan di Karanganyar sebelah sini nama jenisnya itu Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan. Peternakan kan di orang disebut. Alasannya kan kementeriannya sama. Nah, ini yang cukup menyedihkan kita sebagai orang peternakan. Masa bagian dari pertanian, harusnya peternakan itu sudah menjadi kementerian sendiri. Kalau saya melihatnya, karena pertama peternakan itu miskin subsidi mau baik apa IB doang, bahkan tidak ada subsidi. Nah, kalau kita menyebut saudara tua, semua. Kalau terjadi apa nih usul ada. Awal dulu, waduh, hanya yang masyarakat ternak yang ikut asuransi usaha ternak doang yang dapat ganti. Tidak ada yang bersifat masak. Nah, ini yang semestinya tadi saya kritik Pak Nasrul waktu pengucapan sebagai Dirjen. Hebat lagi kalau bisa menjadikan kementerian sendiri. Ya gituin aja Pak Nasrul. Mantap lagi kalau Bapak bisa menjadi kementerian sendiri. Karena peternakan itu jauh sebenarnya lebih besar dari. Contoh aja kemarin kami hitung Bu, waktu mesti Jawa Timur lebih hebat lagi. Kemarin kami hitung saat hari raya Kurban di saat pandemi itu, nilai yang terjual itu kita kalikan dengan harga pasar itu hampir 2, sekian triliun. Itu Jawa Tengah doang. Artinya apa? Pergerakan ekonomi peternakan itu luar biasa. Nah itu tadi makanya kalau kita masih begini aja ya tetap akan bagian yang kecil dari pertanian. Anggaran kita kan kalah sama PSP. Sorry Pak Jul ya. Jadi anggaran kita lebih kecil dari PSP. Nah ini yang harus kita punya sesuatu yang berbeda. Nah, seperti kita ketahui bahwa dalam lalu lintas ternak ini maupun produk hewan ini kan kita punya aturan bahwa setiap pelaku usaha itu harus menyertakan surat keterangan kesehatan hewan atau yang saat ini kita sebut dengan sertifikat veteriner. Nah, tetapi secara nasional kita masih punya permasalahan bahwa surat sertifikat veteriner ini kan tidak seragam. Nah, baik antar provinsi maupun antar kabupaten gitu ya Bu ya. Nah, bolehkah kami tahu bagaimana strategi Provinsi Jawa Timur dalam menyeragamkan bentuk ataupun format dari sertifikat veteriner ini di setiap kabupaten kota yang ada di Jawa Timur? Mungkin itu dulu. Terima kasih, saya apresiasi sekali atas kunjungan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dari Provinsi Jawa Tengah. Kami informasikan bahwa Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur itu mempunyai 10 checkpoint dan 8 yang berbatasan dengan Jawa Tengah. Hanya 2 yang tidak berbatasan dengan Jawa Tengah, yaitu ada di Banyuwangi dan ada di Bangkalan. Dan kami informasikan juga memang kalau masalah lalu lintas ini mulai zaman saya belum ada apa-apanya sampai sekarang pasti masalahnya ya berkutat pada itu saja. Tapi kita tidak boleh pesimis, harus optimis untuk lebih baik lagi. Dan salah satunya kalau di SKKH kami dan ataupun di produk kami atau SKKH itu kami ada SKKH produk hewan juga ada, yang hewan juga ada. Itu kami mempunyai ada berhologram itu baik yang produk maupun hewan itu ada hologramnya, tidak akan bisa dipalsukan. Itu salah satu antisipasi kami, itu yang mungkin tidak provinsi lain belum melakukan itu. Jadi ada hologram dan itu nantinya kalau seumpama kabupaten akan dikasih itu semua, nanti balik lagi sudah ada nomornya, sudah tertera, tidak akan bisa
dipalsu. Itu salah satu registrasinya, betul. Registrasinya itu sudah ada semua di situ. Itu salah satunya kami yang dilakukan. Dan juga kami juga bekerja sama dengan kepolisian itu tadi, seperti kami sampaikan. Kemudian Bu, kan seperti kita ketahui di Kementerian Pertanian sendiri sudah mulai dari tahun 2011 lebih tepatnya kita punya satu sistem yang kita sebut dengan sistem ISIKNAS atau Integrated Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional. Salah satu yang ada di dalam sistem tersebut adalah dengan penerbitan SKKH. Nah, apakah penerbitan SKKH dengan melalui sistem ISIKNAS ini juga diterapkan di Jawa Timur? Kemudian penomoran yang dilakukan tadi, apakah berdasarkan dengan nomor yang dikeluarkan oleh sistem ISIKNAS ini? Kalau di SKKH itu kan memang sudah ada nomor registrasinya. Registrasinya itu masuk di ISIKNAS juga ya kayaknya ya, itu nih informasinya ya. Atau nanti di Keswan ya. Kalau di kami nanti Pak ya, kalau di edit loh ya. Jadi kalau di kami kan ini kami mempunyai 2 bidang Keswan dan bidang produk Kesmabet, dan kami yang menangani produk. Kalau di kami di SKKH itu tidak masuk, SKKH-nya itu tidak masuk di SKPKH, tidak masuk di ISIKNAS. Tapi kalau seumpama yang di hewan, mungkin ini masuk di dalam sistem ISIKNAS. Kayaknya ya, tapi kalau ini nanti cross check lagi ya. Kalau tadi Ibu bercerita bahwa Provinsi Jawa Timur ini kan mempunyai 10 checkpoint ya, Bu. Dan tentunya ini apalagi dengan luas wilayah yang tidak jauh berbeda dengan Jawa Tengah, tentunya punya permasalahan-permasalahan khusus kaitannya dengan pengawasan terhadap manajemen kinerja dari petugas dinas yang ada di checkpoint. Nah, bagaimana Bu langkahnya Provinsi Jawa Timur untuk tetap menjaga atau menjamin bahwa petugas dinas ini tetap melaksanakan tugasnya dalam hal pengawasan dengan baik seperti itu? Jadi alhamdulillah kami ini tadi sudah kami sebutkan ada 8 checkpoint berhubungan dengan Jawa Tengah, 2 yang tidak berhubungan dengan Jawa Tengah, tapi kami selalu memantau, selalu memberikan edukasi kepada petugas-petugas checkpoint. Kan ini kan rawan ya adik-adik ini atau petugas-petugas ini, selain dengan berhubungan dengan klien yang pasti ada neko-neko, tapi kami selalu membuat laporan-laporan. Laporan itu tiap bulan petugas itu harus melaporkan ke kami berapa yang masuk wilayah dia, berapa yang keluar, itu dilaporkan ke Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. Karena kami pun kan di situ petugasnya ini kan tidak semua pegawai negeri, ada PTT dan UHL. Nah, UHL ini salah satunya harus melaporkan itu hasil beliaunya, teman-teman adik-adik ini jaga itu berapa yang masuk, berapa yang keluar, itu dilaporkan kepada kami. Disertai, tapi tidak jemu-jemunya kami juga melakukan pembinaan terhadap petugas-petugas yang ada di checkpoint. Untuk pelaporannya sendiri, Bu, masih secara manual atau sudah menggunakan sistem? Jadi kami masih menggunakan belum secara online. Hanya sebagai lewat manual direkap, nanti baru diberikan kepada provinsi. Tapi sewaktu-waktu kami minta harus ada. Ya. Jadi itu bentuk kami. Jadi kami tidak sebulan itu enggak langsung enggak. Pas tengah-tengah atau bagaimana 10 hari sekali, itu kami juga harus cross check juga. Dan kalau sebulannya itu tanggal 10 harus sudah masuk. Yang terakhir, Bu, kalau tadi dari diskusi kita, kami mendapatkan satu bisa dibilang inovasi dari Jawa Timur yang patut sebenarnya untuk kami ikuti di Jawa Tengah, yaitu kaitannya dengan kerjasama dengan aparat kepolisian untuk optimalisasi dalam pengawasan lalu lintas hewan maupun produk hewan. Nah, yang ingin kami tahu lebih lanjut, Bu, bagaimana dulu mengawali kerjasama antara pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan pihak kepolisian atau mungkin Polda Jatim seperti itu. Kenapa kita menggandeng aparat kepolisian? Ini
mekanismenya panjang. Karena apa? Waktu itu kan banyak permasalahan-permasalahan yang sebenarnya permasalahan itu sebenarnya kita bisa tahu, oh ini yang masukkan ini, terus kita mau mengejar orang itu kan tidak bisa, kita tidak mempunyai kekuatan, kita tidak mempunyai aturan, kita tidak mempunyai undang-undangnya. Terus Bapak Kepala Dinas itu pas zamannya Bapak Kepala Dinas yang lama ya, pas zamannya sudah 2 tahun. Dua kali Berarti, jadi kami sudah 2 kali MOU 5 tahunan itu kami perbarui. Jadi Bapak Kepala Dinas yang dulu itu ya apa ya kalau kita itu menggandeng aparat kepolisian kan kasihan teman-teman sing ono apa-apa nanti juga pegawai atau petugas yang ada di checkpoint. Itu inovasi kami, ayo kita menggandeng aparat kepolisian untuk bisa membantu teman-teman itu kalau sudah ada yang tidak betul. Itu intinya. Akhirnya kami bersurat kepada Polda menindaklanjuti dengan menurunkan ke Polres dan MOU-nya kami yang bikin. Itu mekanismenya di kami itu. Jadi sudah 2 kali, alhamdulillah. Baik, terima kasih Bu Yuli atas informasinya. Semoga apa yang kita peroleh dari diskusi kita pada hari ini sama-sama bisa memberikan satu perbaikan baik untuk Jawa Tengah maupun Jawa Timur untuk semakin memperketat pengawasan lalu lintas demi kesempatan Indonesia. Terima kasih Mas Yang. Selamat siang, Bapak Insinyur Lalu Muhammad Syafriadi selaku Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah. Pada siang hari ini, Bapak beserta jajaran melakukan kunjungan ke checkpoint Cemoro Sewu ya Pak ya. Dan ini adalah salah satu checkpoint milik Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. Kalau boleh kami tahu Pak, dalam rangka apa kunjungan untuk kali ini? Jadi selamat siang. Jadi kunjungan kami ke Jawa Timur khususnya di checkpoint Cemoro Sewu Magetan ini dalam rangka melakukan studi tiru terkait dengan pelayanan di pos lalu lintas ternak. Sekaligus kita ingin koordinasi data karena data yang masuk ke kita dan masuk di sini tampaknya ada sedikit perbedaan. Yang kedua, Jawa Timur lebih banyak mengeluarkan ternaknya ke arah barat, baik ke Jawa Tengah maupun ke Jawa Barat. Nah, sementara kalau di sini punya data, mestinya kita di Jawa Tengah checkpointnya yang terdekat adalah di Tawangmangu. Mestinya kan satu garis mestinya sama, tapi kenapa ada yang beda? Oleh sebab itu kami lakukan ke sini untuk melihat apa perbedaannya. Kemudian yang terpenting bagaimana agar hewan-hewan yang melintas di Jawa Tengah itu betul-betul sudah dilengkapi dengan surat-surat SKKH yang menjamin tentang kesehatan hewan yang dibawa atau surat keterangan asal bahan pangan asal hewan yang dikirim dari Jawa Timur ke Jawa Tengah ataupun ke Jawa Barat. Ini amanat di aturan. Nah, kami ingin melihat itu. Kemudian yang terpenting bagaimana kita bisa meminimalisir penyakit hewan menular strategis yang tanpa pengawasan bisa dari Jawa Timur pindah ke Jawa Tengah. Sebenarnya itu saja. Sehingga Jawa Tengah yang selama ini sudah bebas, contoh untuk penyakit rabies, Jawa Tengah sudah bebas. Kemudian Jawa Tengah bebas dari African swine fever yang sedang berkembang. Saat ini Jawa Tengah pun sudah bebas dari antrak. Nah, oleh sebab itu menurut kami, maka bagaimana melindungi peternak Jawa Tengah dan masyarakat Jawa Tengah dari penyakit-penyakit hewan menular strategis yang sangat berbahaya. Jadi hari ini kami lakukan koordinasi. Adakah beberapa poin penting yang layak untuk baik Jawa Tengah maupun Jawa Timur bawa kepada pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pertanian melalui Direktorat Kesehatan Hewan kaitannya dengan mungkin penyeragaman dari mulai surat keterangan kesehatan hewan atau kemudian bagaimana sih sebenarnya metode pengawasan yang harusnya diterapkan di
secara nasional atau minimal adalah per pulau, karena mengingat antara Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur ini kan hampir tidak ada batas seperti itu ya Pak. Nah mungkin boleh disampaikan Pak beberapa pesan-pesan mungkin yang bisa nanti ditindaklanjuti oleh Kementerian Pertanian. Yang pertama, hal yang menarik di Jawa Timur adalah di dalam melaksanakan tugas pokok fungsi pengawasan di pos lalu lintas ternak, ini mereka menggandeng kepolisian. Nah kami di Jawa Tengah belum. Nah mungkin mulai 2021 kita akan menggandeng kepolisian di dalam ikut mengawasi pergerakan mobilisasi ternak-ternak ini, termasuk produk asal hewan lainnya. Kemudian untuk pusat sebenarnya bagaimana Direktur Keswan itu menerapkan yang namanya satu surat yang berlaku untuk semua. Misalnya begitu ada SKKH, surat keterangan kesehatan hewan yang dikeluarkan oleh kabupaten kota yang memiliki barcode, maka secara sistem akan terlihat di checkpoint yang akan dilewati bahwa barcode ini resmi, bahwa ternak ini yang dikirim adalah betul-betul yang ber-SKKH. Nah, kemudian pusat juga bisa sebenarnya memantau dalam sistem yang disebut dengan yang sudah dibuat adalah Isiknas. Dengan Isiknas ini juga bisa memantau pergerakan ternak sekaligus kesehatan ternak itu sendiri. Jadi saya minta kepada pusat untuk bisa membangun sistem setelah Isiknas, sistem dengan barcode, sehingga data-data terkait dengan mobilisasi ternak maupun produk asal hewan ini betul-betul terpantau. Kita di provinsi nanti bisa memantau langsung di PLLT masing-masing. Jadi harapan saya pusat juga mensupport, nanti kami akan kerjasama dengan polisi. Sekali lagi bukan masalah kesulitan dan ilustrasi, tapi kami ingin bahwa Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat itu penyakit-penyakit hewan menular strategis itu tidak berkembang.